Ya, kita lanjut. Setelah minggu lalu kalian mencari istilah-istilahnya. Di sini teman-teman kalian yang ada di sekolah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang yang di sekolah sudah mencari ada 3 istilah yang ditemukan dari ketiga teks yang sudah Ibu tugaskan minggu lalu ya. Finan mencari observasi, tadi sudah dicari maknanya di KBBI. Observasi itu adalah proses apa tadi itu? Pengamatan ya. Pengamatan, peninjauan, pengamatan secara cermat. Nah, kemudian O3 itu sarang. Nah, tadi ini dicari oleh Gaisani, terus torak dicari oleh Kiara, maknanya itu adalah bagian dada ya di tubuh serangga. Nah, kemudian Ibu ingin mengingatkan bahwa kemarin itu kan kita membahas ada kata kajian, ada kata populer. Kalau kata kajian itu adalah kata-kata khas atau istilah khas dalam satu bidang. Nah, di bab ini kan kita membahas tentang bidang biologi ya. Jadi yang kalian temukan ya istilah-istilahnya ada torak, mungkin abdomen dan lain-lain. Nah, buat kalian yang belum cari istilahnya, tolong cari dulu istilahnya, kemudian cari maknanya di KBBI. Bisa di KBBI daring lewat browser atau mesin pencari, atau kalian juga bisa pasang aplikasi KBBI di Play Store ya. Nah, setelah itu kita akan mempelajari bahwa dalam KBBI itu makna yang dicarinya itu adalah makna leksikal. Mungkin ada yang pernah dengar. Makna leksikal itu adalah makna asli atau makna yang maknanya itu makna lugas, makna yang sebenarnya, atau kalian pernah dengar denotasi gitu ya. Makna denotasi, makna yang sebenarnya, makna istilah itu leksikal, karena kata dalam istilah linguistik sebutnya leksem. Leksem itu adalah istilah atau kata makna lugas. Kalau dikategorikan makna itu ada makna leksikal, ada makna gramatikal, ada juga makna kontekstual. Kalau makna gramatikal itu makna yang didapatkan setelah ada proses kebahasaan, misalnya ada proses imbuhan, kemudian ada proses pengulangan gitu ya, pengulangan atau menjadi kata ulang misalnya gitu. Itu gramatikal. Kalau kontekstual ini berdasarkan konteksnya gitu. Konteksnya biasanya tidak dalam satu kata tapi ada dalam kalimat, bahkan dalam paragraf gitu. Makna konteks dari paragraf. Contoh realnya itu misalnya kalian kalau mau menerjemahkan bahasa Inggris kan tidak kata per kata ya. Kalau kita mau menangkap ini tuh maksud dari kalimat ini atau paragraf ini tuh apa. Jadi jangan dimaknai kata per kata. Kalau kalian pakai Google Translate gitu ya, itu pasti dimaknainya kata per kata, karena mesin atau komputer itu hanya bisa menerjemahkan rumusnya ya atau codingnya gitu. Codingnya itu cuma bisa kata per kata. Tapi karena Tuhan memberikan kita kemampuan akal untuk bisa berpikir, kita akan bisa menangkap konteks dari sebuah paragraf gitu, itu dengan kita ini tuh maksudnya apa gitu. Jadi kadang memang tidak langsung yang sebenarnya, tapi ada konteks di situ gitu. Yang sedang dibicarakannya itu apa, bisa disesuaikan dengan temanya, kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisinya gitu. Nah, bisa begitu untuk makna kontekstual. Nah, ini ya Ibu singgung sedikit bahwa untuk memaknai sebuah paragraf gitu ya, itu ada dari kata-katanya itu dimaknai atau dicari dari KBBI, tapi ada juga kita belajar memaknai secara kontekstualnya. Atau kalau makna gramatikal biasanya gini, satu kata, misalnya ada kata bersih. Bersih ini kata apa sih? Bersih kata apa? Masih ingat ada jenis kata? Ada kata benda, ada kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, banyak ya. Jenis kata itu ada sampai 8 atau 9 jenisnya. Bersih ini kata apa nih? Kata sifat, betul. Kata sifat atau adjektifat ya. Adjektif dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris sebutnya cara linguistiknya itu adjektifat. Nah, ketika ditambah konstituan
ke dengan an jadi kata kebersihan. Nah, kebersihan ini jenis katanya apa? Apakah masih kata sifat? Tidak, ini sudah berubah. Ketika ada adjektiva ditambah ke an, ini berubah maknanya atau jenis katanya itu menjadi kata benda atau nominal. Nah, inilah yang dimaksud ada makna gramatikal. Jadi ada perubahan gitu. Nah, ini berfungsi ketika kalian misalnya diberikan teks rumpang, ada yang suasana di kelas 10.3 itu sangat nyaman. Itu sangat nyaman, misalnya gitu ya. Hal itu karena mereka menjaga titik-titik. Nah, titik-titiknya itu misalnya pilihannya A. Bersih, B. Kebersihan, C. Dibersihkan, misalnya gitu. Jawabannya yang mana? Kan gitu ya. Ini sering kalau di bahasa Indonesia memang agak jarang untuk ini, tapi pernah ada gitu ya. Pernah ada soal-soal begini. Kalau di bahasa Inggris kan gitu ya, yang akhirannya i atau akhirannya bentuk pertama atau bentuk kedua. Nah, ini juga seperti ini. Makanya ketika melihat konteks ini yang perlu digunakan menjaga apa ya? Masa menjaga bersih, masa menjaga dibersihkan. Yang cocok, yang logis yang mana gitu. Nah, itulah proses berpikir untuk mencari makna gramatikalnya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Ya, mudah-mudahan yang di rumah juga bisa paham ya. Di buku itu ada di halaman 14. Bukunya ada semua. Ya, silahkan dibuka di halaman 14 atau 15. Nah, di halaman 15 itu contoh tampilan KBBI ya, atau thesaurus tematis. Kalau ini kamus yang sudah berdasarkan tema. Ada kesulitan nggak kalian untuk mencari istilah di KBBI? Dari zaman dulu juga ya, dari belajar bahasa Inggris sudah bisa cari di kamus ya. Oke. Nah, ini contoh di halaman 16. Yang tinggi ini Oke, udah tampil ya. Iya, di halaman berapa nih? 16 ya. Nah, ini contoh-contoh istilah-istilah yang dicarikan oleh si penulis buku ya. Nah, istilah-istilah ini. Tadi kan kalian sudah mencari. Jadi ini dianggap beres ya, selesai ya untuk istilah. Nah, kita akan mulai ke kaidah kebahasaan. Ada kalimat definisi, ada kalimat deskripsi. Apa perbedaannya? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang mau coba? Apa bedanya kalimat definisi dengan kalimat deskripsi? Ayo, itu ada di halaman 16 tuh, udah ada. Ini kan penjelasan secara secara tekstual yang ada di buku. Nah, versi kalian gimana tuh membedakannya? Nah, kita udah masuk ke Nah, Ibu
awal dulu ya. Ketika akan mempelajari sebuah teks, ini review dulu sebetulnya. Berbicara tentang teks apapun itu pasti ada 3 hal yang dibahasnya. Yang pertama konsepnya atau definisinya. Misalnya di minggu lalu kita sudah membahas apa sih teks deskripsi itu, gitu ya. Apa itu teks observasi? Nah itu kita sedang mempelajari konsepnya. Nah ini pasti dalam teks apapun yang dibahas itunya dulu. Kemudian yang kedua akan dianalisislah unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan, strukturnya. Nah kemarin masih ingat struktur teks observasi ada berapa? Ada apa aja? Ada pernyataan. Ya betul. Kalau dalam teks LHO ada pernyataan umum, terus ada apa lagi? Deskripsi bagian, terus ada apa lagi? Deskripsi mentah. Atau simpul. Gitu ya. Nah, poin ketiganya itu yang akan dibahas itu adalah unsur kebahasaan. Kita sudah masuk nih ke unsur kebahasaan. Mulai tadi kita bahas tentang istilah ya. Nah, ini apa ya? Bagian A. Istilah atau kata kajian yang kita cari maknanya di KBBI. Nah, ini kan kita udah. Terus kita sekarang masuk ke tadi ada definisi, kalimat definisi maksudnya ya. Ada kalimat definisi, ada kalimat deskripsi. Apa bedanya? Coba dibaca oleh Fadil tadi. Fadil baca Fadil. Bukunya ada? Bukunya ada nggak kamu? Nah, baca di sini, kebaca nggak nih? Terbaca nggak? Kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang menjelaskan suatu hal baik benda hidup maupun benda mati. Umumnya penggunaan kalimat definisi dalam teks laporan merujuk pada istilah teknis atau ilmiah yang berkaitan dengan bidang tertentu. Hal tersebut dapat membantu pembaca memahami istilah teknis atau ilmiah yang muncul dalam teks. Kalimat definisi biasanya menggunakan kopula seperti kita, adalah, merupakan, dan yaitu. Paham nggak dari penjelasan itu? Fadil paham nggak? Maksudnya jadi gimana? Dengan kalimat singkat versi kamu. Jadi kalimat definisi itu kalimat apa sih? Menurut kamu apa? Fadil, jadinya intinya kalimat yang menjelaskan sesuatu. Cirinya apa? Kalimat definisi itu cirinya apa? Kalimat yang menjelaskan sesuatu dan mempunyai cirinya biasanya menggunakan kopula itu apa? Kata adalah, merupakan, gitu kan ya? Nah, fungsi kalimat definisi itu untuk apa? Untuk menjelaskan. Makanya sebelumnya kemarin kalian belajar mencari istilahnya gitu ya, maknanya. Agar ketika kalian membuat kalimat definisi itu kalian bisa yang kemarin itu misalnya tadi Vina tahu kalimat yang dicarinya itu observasi. Dalam sebuah observasi, observasi yang dimaksud di sini adalah kan nanti ujungnya kalian itu diminta mengamati sesuatu lalu dibuat teks observasinya kan. Nah gitu. Makanya dibekali dulu nih alat-alatnya. Untuk bisa nanti kalian menulis teks observasi, dibekali dulu. Kalian harus paham dulu istilah. Cari istilah, cari dulu di KBBI. Dengan mencari istilah di KBBI itu, kita itu sedang dalam rangka membuat kalimat definisi. Gitu. Paham sampai sini? Nah, gitu. Lalu berikutnya setelah kalimat definisi, ada juga kalimat deskripsi. Bapak Ibu minta dibaca oleh Khairul. Kebaca nggak Khairul? Kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan sifat atau ciri-ciri
Iya. Ini contohnya. Sok lanjut. Contohnya satu guru mereka orang putih dengan hasil merah, berambut atau cerah. Saya telah berfungsi melindungi sesuatu sehingga teksturnya belum keras. Iya, gitu. Nah, jadi bisa membedakan kalau dengan kata apa kalimat kamu sendiri jadi gimana, Wiro? Kalau kalimat deskripsi itu kalimat yang bagaimana? Kalimat yang gimana? Deskripsi itu? Atau yang lain? Keira mungkin mau kalimat deskripsi itu yang gimana? Rina, boleh? Kalau deskripsi adalah kalimat adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek seakan-akan kita melihatnya atau merasakannya. Ya, oke. Terus Pak Kiara ya? Nah, Kiara punya pendapat lain? Punya kalimat lain yang redakasinya berbeda? Gambaran sesuatu ya. Nah, itu. Jadi bisa ya kalian membedakan definisi dengan deskripsi? Nah, kalau definisi itu ada cirinya menggunakan apa tadi? Kata kopula ya. Nah, kopula itu ada kata adalah, merupakan. Nah, kalau deskripsi menggunakan ini tidak? Tidak. Tapi yang digunakan apa? Misalnya Tongeret adalah binatang yang berwarna apa gitu ya, berwarna merah dan sebagainya nih. Nah, sayapnya berfungsi melindungi sampel gitu. Jadi menggambarkan gitu. Kenapa ini kalian harus paham? Karena nanti untuk bisa menulis sebuah teks observasi, kan dalam teks observasi ada teks deskripsinya ya. Kalian harus bisa menulis kalimat kalimat deskripsinya juga gitu. Jadi ini semua dalam rangka menyiapkan kalian, apalagi nanti di bulan November gitu, kalian akan mengerjakan tugas proyek gitu ya. Yang tugas proyek itu kalian nanti meneliti sebuah sesuatu, nanti dikelompokkan, terus kalian pilih sebuah tema sesuai kesepakatan kelompok, nanti dibuat laporannya. Nah, membuat laporannya itu adalah membuat teks observasi gitu. Sedikit lagi nih. Sedikit lagi. Nah, ini imbuhan tadi sudah Ibu singgung sedikit ya. Silahkan Misha. Sok dibacakan untuk yang imbuhan nih. Yuk dibaca. Yang imbuhan. Ini kalau nggak ada, nah di sini ada di terbaca tidak? Imbuhan di. Ini. Ya, silakan dibacakan maksudnya. Dibacakan. Imbuhan dibaca maksudnya, dibaca materinya. Enggak kebaca? Tidak terbaca. Oh. Enggak jelas ya. Lebih terlihat jelas enggak? Memang kalau di ruangan itu tuh di ruangan ini kan terang dari sananya. Yang Keira jelas nggak Keira? Nah, tolong dibacakan.
Ya. Sok dibaca. Fungsi Mm-mm. Tuhangi membentuk kata tiga kasih. Kata Tuhangi menunjukkan keterangan tempat atau waktu. Penulisan ditulis serangkaian dengan kata dasarnya, ditulis terpisah dengan kata yang diikutinya. Nah, oke. Ini kalian bisa paham? Jadi unsur kebahasaan. Nah, ini bagian A, B, C. A-nya itu tadi istilah, B-nya itu definisi, kalimat definisi dan deskripsi, bagian C-nya itu tentang di sebagai imbuhan dan di sebagai kata depan. Paham maksudnya tidak? Misalnya gini, kalian sering menemukan di rumah, ditulisnya terpisah atau disatukan? Di rumah disatukan begini atau di rumah? Yang betul penulisan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Nah, tadi katanya gimana? Kalau berfungsi sebagai imbuhan, ditulisnya itu serangkaian dengan kata dasarnya. Nah, kalau di sini fungsinya sebagai imbuhan atau sebagai kata depan. Masih ingat? Harus paham juga ada kata depan. Kata depan itu apa aja sih? Kata depan itu disebutnya preposisi. Kalau istilah linguistiknya ya, preposisi biasanya ada di, ke, dari. Nah, itu kata depan. Kata yang menunjukkan tempat, itu kata depan. Di Jakarta, ke Jakarta, dari Jakarta. Nah, itu adalah kata depan. Nah, kalau di rumah ini kata depan atau imbuhan? Di yang di sini, imbuhan atau kata depan? Halo? Ayo jangan ragu-ragu. Imbuhan atau kata depan ini? Beda dengan dibuat, digoreng, dadakan, bulat ya. Digoreng, dibuat. Nah, ini imbuhan atau kata depan? Menunjukkan tempat tadinya di sini. Tidak kan? Berarti ini adalah imbuhan. Karena ini berasal dari kata di ditambah kata buat, gitu kan? Ya kan? Ini juga dari kata di tambah rumah, tapi di sini menunjukkan sebagai penunjuk tempat kan? Tempatnya di rumah. Nah, kalau yang menunjukkan tempat atau keterangan makhluk, penulisannya itu harus terpisah, gitu. Jadi yang betul itu adalah ini. Yang betulnya penulisannya. Sementara kalau dibuat itu harus disatukan karena dia sebagai imbuhan. Gitu. Paham bedanya? Karena ini memang sering banyak yang mungkin tidak memperhatikan ya. Jadi tulisnya di rumah disatukan, dibuat malah dipisah gitu, seenaknya aja. Padahal dalam bahasa Indonesia itu ada kaidahnya. Kaidahnya kalau dulu disebutnya EYD, kalau sekarang disebutnya PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEB, PUEB gitu. Kalau ibu mah adalah PUEB. Nah, ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu disebutnya itu EYD kalau dulu. Paham sampai sini? Nah, ini adalah unsur kebahasaan yang ketiga. Yang berikutnya, yang terakhir, habis waktunya. Satu lagi nih, kutipan langsung dan tidak langsung. Ini ketika mau menuliskan sumber ya. Kan kalian mengamati sesuatu, tentunya nanti ujung-ujungnya harus mencantumkan sumbernya, referensinya dari mana gitu ya. Ini nanti kalian baca dulu, kita bahasnya untuk kutipan dan sumber langsung kita bahas minggu depan aja ya, karena waktunya sudah habis nih, sudah 8.20.
Sampai sini dulu bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung mungkin dari penjelasan Ibu? Ada yang masih bingung? Ada satu lagi unsur kebahasaan yang belum kita bahas, kita akan bahasnya minggu depan ya. Jadi kalian bisa mempelajari dulu. Ini kalau memang ada hal yang perlu dicatat boleh. Ya buat yang di rumah nanti Ibu tampilkan juga catatan-catatan yang ada di sini. Tapi kalau bingung nanti Ibu berikan penjelasannya dan Ibu kalau memungkinkan nanti Ibu akan buat videonya agar kalian bisa lebih jelas lagi ya. Terima kasih ya untuk kalian semua yang di sekolah juga. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan sekarang ya. Ada satu lagi yang akan kita bahas di minggu depan itu tentang kutipan. Kalian bisa baca di buku halaman, untuk kutipan itu di halaman 17. Karena ini agak panjang juga nanti. Nah, tentang kutipan. Dan minggu depan kita langsung pelajari tentang kutipan dan langsung praktek untuk menulisnya itu seperti apa ya. Karena ini bekal kalian untuk bisa mengerjakan hasil proyek nanti di bulan November. Ya, itu aja. Terima kasih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.